Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Akbar dengan NIM R1C123076. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul tugas Sistem Penyaliran Tambang, Strategi Pengelolaan Air di Operasi Pertambangan. Baik, mungkin langsung saja. Pertama itu pendahuluan. Mengapa penyaliran penting? Eh, Langsung saja ke definisi penyaliran tambang. Sistem penyaliran adalah metode untuk mengelola air di area tambang, mencegah masuknya aliran air ke lubang bukaan dan mengeluarkannya. Tujuannya agar aktivitas penambangan tidak terganggu. Tujuan utama penyaliran ini ada 4, yaitu menjamin kelancaran operasi tambang. Yang kedua, mencapai target produksi secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan kerja. Yang keempat, mengendalikan dampak lingkungan. Selanjutnya, dampak air terhadap operasi. Ada 3 dampak pada dampak air terhadap operasi. Yang pertama yaitu menghambat aktivitas penambangan, yang kedua merusak infrastruktur dan peralatan, yang ketiga menurunkan efisiensi kerja. Selanjutnya ada risiko kegagalan sistem. Ada 3 risiko. Yang pertama yaitu banjir dan longsor di area kerja, yang kedua potensi kecelakaan kerja, yang ketiga pencemaran ekosistem sekitar. Selanjutnya manfaat penyaliran efektif. Ada 3 manfaat. Yang pertama, operasi tambang berjalan lancar, produksi dapat terjaga konsisten, dan yang terakhir, lingkungan kerja lebih aman. Selanjutnya, sumber-sumber air di tambang. Ada 3 sumber air di tambang. Yang pertama yaitu air hujan dan limpasan permukaan, di mana sumber utama air di lokasi tambang berasal dari curah hujan langsung atau aliran air di permukaan tanah, membutuhkan sistem drainase efektif. Yang kedua ada air tanah dan akuifer, di mana air yang tersimpan di bawah permukaan tanah dalam formasi geologi berpori, mempengaruhi stabilitas lereng dan memerlukan manajemen dewatering. Yang ketiga ada air formasi dan air proses, di mana air yang terkandung dalam batuan sedimen atau air yang digunakan dalam berbagai tahapan operasional tambang seperti pendinginan dan pengontrolan debu. Selanjutnya ada metode penyaliran tambang terbuka. Ada 4 poin pada metode penyaliran tambang terbuka ini. Yang pertama yaitu sistem parit dan saluran drainase, di mana metode paling sederhana dengan pembuatan paritan dan saluran untuk mengalirkan air dari area penambangan secara gravitasi. Yang kedua, pompa dan pipa penyalir, di mana pompa ini mengeluarkan air dari pit tambang, pompa dan sistem perpipaan vital untuk memindahkan air dalam jumlah besar. Yang ketiga ada sumur resapan dan sumur pantau, di mana mengelola air tanah. Sumur resapan mengurangi genangan air sumur pantau, memonitor muka air tanah untuk strategi penyaliran. Yang keempat ada kolam pengendapan atau sedimen pond, struktur vital untuk mengendapkan sedimen air dan air tambang sebelum dilepaskan ke lingkungan, memastikan kualitas air. Selanjutnya ada metode penyaliran tambang bawah tanah. Ada 4 metode pada penyaliran tambang bawah tanah. Yang pertama yaitu sistem sumur bor atau dewatering wells, di mana sistem sumur bor berfungsi memompa air dari lubang bor untuk dewatering, menjaga area tambang tetap kering dan aman. Yang kedua ada stasiun pompa bawah tanah, di mana stasiun ini mengelola sistem pemompaan air dari dalam tambang, memastikan air keluar secara efektif dengan konfigurasi pompa yang optimal. Yang ketiga ada sump dan pengumpul air, di mana sump adalah kolam penampungan air sementara tambang yang terkumpul dari paritan sebagai langkah awal sebelum proses pemompaan keluar. Yang keempat ada drainase gravitasi, di mana drainase gravitasi ini memanfaatkan kemiringan alami dan paritan
untuk mengalirkan air, permukaan, dan rembesan menuju sumur penampungan. Selanjutnya ada komponen utama sistem penyaliran. Elemen kunci sistem penyaliran air tambang. Ini ada 4 poin. Yang pertama, pompa. Jantung sistem, jantung sistem mentransfer air jenis umum, submersible centrifugal diaphragm, dipilih berdasarkan kondisi dan volume air. Yang kedua ada jaringan pipa dan saluran, mengarahkan aliran air dari sumber ke kolam penampungan atau titik pembuangan, terdiri dari saluran terbuka dan pipa tertutup. Yang ketiga ada kolam penampungan dan pengendapan, di mana sum ini mengumpulkan air sebelum dipompa. Kolam pengendapan memisahkan sedimen untuk pembuangan atau pengolahan lebih lanjut. Yang keempat ada sistem kontrol dan monitoring, di mana ini dia memastikan operasi efisien dan aman melalui sensor level air, kontrol otomatis pompa, dan pemantauan kondisi peralatan. Selanjutnya ada perencanaan dan desain sistem penyaliran. Ada 4 poin pada slide ini. Yang pertama yaitu studi hidrogeologi dan hidrologi, di mana analisis perubahan air tanah, pengelolaan limpasan hujan, siklus hidrologi, dan faktor ketersediaan air. Yang kedua ada pemodelan aliran air. Dia ini menggunakan perangkat lunak, ModFlow, PFlow, untuk simulasi aliran air tanah di lingkungan tambang kompleks. Yang ketiga ada pemilihan peralatan yang tepat untuk merancang sistem pemompaan, saluran terbuka, dan volume sump yang optimal untuk pengelolaan debit air. Yang keempat ada pertimbangan biaya dan efisiensi, di mana desain sistem penyaliran ini yang efektif biaya, efisien energi, dan operasional jangka panjang. Selanjutnya ada pengelolaan kualitas air hasil penyaliran, di mana manajemen kualitas air tambang adalah krusial untuk menjaga lingkungan dan keberlanjutan. Ini melibatkan serangkaian proses melalui dari pengukuran, pemantauan, analisis, hingga pengolahan untuk memastikan air yang dihasilkan aman dan memenuhi standar kualitas. Parameter kualitas air penting. Kenapa ya? Karena yang pertama pengukuran dan pemantauan berkala, analisis komposisi air, filtrasi dan pemurnian, dan integrasi sensor IoT. Yang kedua ada regulasi dan standar lingkungan, di mana ini sudah diatur dalam Permen LHK nomor 5 tahun 2022, di mana Permen ini mengatur pengolahan air limbah pertambangan menggunakan lahan basah buatan, menetapkan baku mutu, fasilitas, dan pemantauan proses pengolahan air limbah tambang, sistem penyaliran atau main drainage system, mencegah air masuk bukaan, air ditampung di kolam atau sump, lalu diolah seringkali dengan lahan basah buatan untuk memenuhi standar. Yang ketiga, selanjutnya ada pengolahan efektif mendukung daur ulang air tambang, pemulihan ekosistem, dan keberlanjutan operasional. Selanjutnya ada tantangan dan inovasi dalam penyaliran, di mana tantangan ini ada penanganan air asam tambang. Ada 2 poin, di mana poin pertama yaitu dampak negatif lingkungan dan kesehatan. Yang kedua, teknik pengolahan aktif, kimia atau pasif. Selanjutnya yaitu teknologi pemantauan otomatis. Ini efektif pemantauan kualitas air dan pentingnya pemantauan pH untuk mineral. Selanjutnya ada energi terbarukan. Ini untuk pompa penyaliran mengurangi jejak karbon. Selanjutnya yaitu sistem penyaliran cerdas. Ini sebagai digitalisasi untuk transparansi dan efisiensi. Untuk studi kasus sistem penyaliran berhasil. Contoh proyek skala besar ada pada
PT Bukit Baiduri Energi batu bara, terus ada pada PT Bara Energi Lestari di Aceh, terus yang selanjutnya itu pembelajaran dari kasus nyata, di mana pengelolaan area tangkapan air dan depresi. Yang kedua, evaluasi teknis dan desain sistem. Ketiga, pencegahan gangguan operasional. Dampak positifnya ada tiga. Yang pertama, efisiensi operasional penambangan. Yang kedua, mampu menurunkan muka air tanah. Yang ketiga, mengurangi dampak lingkungan. Lanjut, langsung saja pada kesimpulan. Yang pertama, eh, integrasi integrasi penyaliran, di mana penyaliran terintegrasi krusial untuk manajemen air efektif, mencegah erosi dan memastikan stabilitas tambang, mendukung operasi aman. Yang kedua, pada keberlanjutan lingkungan, di mana komitmen pada keberlanjutan kunci, sistem penyaliran baik minimalkan dampak ekologis dan penuhi regulasi. Yang terakhir, peluang inovasi. Ini di mana ini integrasi penyaliran buka peluang inovasi teknologi, tingkatkan efisiensi dan optimalkan sumber daya jangka panjang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.